Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Mayang Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak. Mungkin dengan tema untuk energi peruntungan mingguan ya. Kita lihat yuk. Dimulai dari hari ini sampai di hari Sabtu ya. Energi ini bisa teman-teman rasakan dari tanggal 14 sampai 20 Juni 2026. Silahkan dirasa-rasa terlebih dahulu ya. Karena energi yang tertarik biasanya ada yang lebih cepat kalian rasakan, ada yang lambat. Silahkan sesuaikan juga dengan situasi dan keadaan teman-teman nih. Kemudian juga anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Aquarius. Kita lihat di sini yuk untuk Aquarius ya, ada apa saja dan seperti apa nih Aquarius khususnya dalam energi peruntungan di minggu ini. Coba kita lihat. Baik dari segi asmara, keuangan, kemudian juga karir dan juga kesehatanmu Aquarius. Kemudian juga silahkan energi ini bisa teman-teman rasakan dari hari Minggu ini tanggal 14 Juni sampai di hari Sabtu ya. Jadi silahkan dirasa-rasa terlebih dahulu untuk para Aquarius. Oke, dan seperti biasa saya ambil 4 kartumu terlebih dahulu. Tentunya untuk setiap aspek kehidupan kamu di Aquarius ya. Coba kita lihat nih, ada kartu-kartu apa saja kah untuk para Aquarius dalam energi peruntungan minggu ini. Diawali oleh Three of Pentacles, diawali oleh 3 koin ya. Kemudian juga ada The Hangman. Dan juga untuk kartu berikutnya ada 5 koin. Kemudian juga ada The Moon, para Aquarius. Nah ya, 4 kartumu sudah saya bukakan untuk Aquarius. Namun sebelum diklarifikasi, kembali lagi harus saya ingatkan. Kartu pertamamu ini untuk bacaan cintamu ya, hubunganmu, asmaramu, kehidupan pernikahanmu, rumah tanggamu. Kemudian juga antara kamu dan si dia, dengan siapapun kamu terhubung, kamu berdealing atau semoga orang yang kamu fokuskan juga tertarik ya, energinya di sini, Aquarius. Kemudian juga kartu kedua ini buat keuanganmu. Kartu ketiga untuk dunia karir. Kartu keempat buat kesehatanmu. Oke, yuk kita langsung saja klarifikasi agar jelas ya. Pembacaannya merujuk arah mana nih untuk Aquarius. Aquarius, kita langsung saja masuk ya untuk bacaan cintamu terlebih dahulu. Untuk bacaan cintamu ini sudah diawali oleh Three of Pentacles, ada 3 koin. Dan kita lihat ya untuk kartu-kartu pendampingnya coba. 3 koinmu ini didampingi oleh kartu-kartu apa saja kah? Ada 9 koin ya. Ada 9 koin, kemudian juga ada The Death. Kemudian juga ada 5 pedang. Nah, oke, 4 kartu sudah saya bukakan untuk bacaan cintamu terlebih dahulu, asmara terlebih dahulu, Aquarius. Jika di 2 kartu pertama, artinya apa? Artinya ini untuk para Aquarius, 2 kartu ini hadir lebih kepada membawa pesan. Ini pesan tentang terbukanya gerbang menuju babak hubungan yang baru. Jadi ini bakal ada lembaran baru atau babak baru ya dalam sebuah hubungan. Ya dalam hidupmu gitu. Untuk Aquarius ini. Tapi saya ngelihat jika dari 2 kartu ini koneksi percintaan kamu seperti sedang mengalami stagnan ya. Jadi seperti jalan di tempat gitu. Ini koneksi percintaanmu deh. Jadi seperti jalan di tempat, stagnan ya, bahkan juga ya ambigu di sini. Para Aquarius bimbang. Untuk para Aquarius ini. Silahkan jika di 2 kartu ini ya. Kemudian juga masih di 2 kartu berikutnya ini masih tentang cinta, hubungan asmaramu, para Aquarius. Jika di 2 kartu ini mungkin adalah waktu yang tepat gitu untuk melakukan refleksi
dan juga evaluasi secara jujur ya. Secara jujur ini mengenai apa yang sebenarnya kamu inginkan sih dalam sebuah hubungan gitu, atau bahkan dalam kehidupan pernikahan. Ini nggak ada salahnya juga. Duduk bersama bareng-bareng ya. Duduk bareng-bareng. Kemudian lakukan obrolan. Ngobrol di sini dari hati ke hati. Secara terbuka. Dalam hubungan. Atau bahkan dalam pernikahan. Kemudian juga khususnya kamu jika seandainya yang dekat dengan seseorang juga, ini kuncinya memang komunikasi. Ngobrol dari hati ke hati secara terbuka. Langkah nyata ini bisa menjadi penyelamat sebetulnya bagi hubungan kamu dengan pasangan, dengan kekasih, atau dengan si dia. Para Aquarius. Karena energi dalam peruntungan minggu ini sepertinya untuk urusan cinta, untuk urusan pernikahan, atau untuk urusan kedekatan kamu dengan seseorang, ini seperti menuntut kedewasaan yang lebih besar, terutama dari kamunya yang harus jauh lebih dewasa gitu. Ya. Dan jujur saja, proses ini tidak akan mudah. Prosesnya tidak mudah juga untuk para Aquarius. Jadi yang terbaik memang berkomunikasi, dibicarakan baik-baik. Dan juga kamu harus bisa menjadi sosok dewasa lah. Sosok yang jauh lebih dewasa ya ketika menghadapi, menyikapi urusan cinta, hubungan, atau dalam pernikahan harus jauh lebih dewasa juga. Sekali lagi saya ingatkan, karena bakal ada situasi di sini. Bakal ada situasi yang menyuruhmu jadi dewasa. Entah apapun itu. Ya. Ini menuntut kedewasaan yang lebih besar dari diri kamu. Para Aquarius. Ini yang membuat kamu ngerasa kesulitan sebetulnya. Tapi jika di sini kamu bisa diajak kompromi atau ngobrol baik-baik secara terbuka dengan pasangan, dengan kekasih, semoga ya itu yang menjadi penyelamat gitu. Ya, itu yang bisa menjadi penyelamat hubungan kamu dengan si dia. Ibaratnya ya opsi lainnya yaitu untuk Aquarius. Oke, next untuk keuangan coba. Untuk keuangan para Aquarius ini sudah ada di Hangman ya. Diawali oleh The Hangman. Dan kita lihat untuk kartu-kartu yang mendampinginya. Didampingi oleh The Chariot. Kemudian juga didampingi oleh 4 tongkat. Dan juga didampingi oleh The Sun. Ini untuk keuanganmu para Aquarius, diawali di Hangman ya, dan juga ada di Chariot di sini. Dalam energi peruntungan di minggu ini khususnya tentang keuangan Aquarius, jika dalam urusan keuangan sebetulnya kehadiran 2 kartu ini lebih kepada memintamu untuk menegakkan disiplin. Ya, disiplin, kemudian juga harus bisa menyusun perencanaan yang serba strategis. Demi apa? Demi mengamankan pertumbuhan keuangan kamu buat ke depannya, buat di masa depan. Para Aquarius, silahkan. Ini lebih kepada menyuruhmu harus jauh lebih disiplin tentang keuangan, ya, sekalipun itu uangmu, untuk keuangan kamu. Begitupun juga di 2 kartu berikutnya masih tentang keuangan kamu, Aquarius. Nah, di 2 kartu berikutnya ini, mungkin kamu sudah waktunya kamu belajar dari pengalaman orang lain. Ini tentang bagaimana cara mengelola uang dengan baik, dengan bijak, harus bisa nyimpan uang. Karena saat ini kondisi kamu mungkin baik-baik saja di bagian keuangan, tapi kartu ini mengisyaratkan bahwa kamu bakal sangat terbantu lagi jika kamu mampu meningkatkan peluang untuk membangun fondasi keuangan yang lebih solid ya buat ke depannya gitu. Untuk Aquarius. Jadi jika ada orang-orang yang memberikan saran atau bahkan nasihat baik untuk keuangan, ya harus kamu serap di sini. Terimalah nasihat berharga ya dari orang lain, dari siapapun itu, silahkan. Untuk Aquarius. Kemudian juga yang harus kamu ingat, kamu tidak tahu segalanya. Dan bantuan, jika ada bantuan atau bahkan ada sudut pandang dari orang lain ketika memberitahu kamu ya, ketika mengingatkan kamu, ini bakal sangat berguna untuk kamu ya, para Aquarius. Apalagi Aquarius yang gak bisa nyimpan uang nih, silahkan.
Oke, next coba kita lihat. Untuk dunia karir sudah ada 5 koin, dan kita lihat untuk kartu-kartu pendampingnya. Coba 5 koin ini didampingi oleh kartu apa saja kah para Aquarius? Didampingi oleh King of Pentacles, kemudian juga didampingi oleh King of Wands, dan juga didampingi oleh Knight of Swords. Ini untuk dunia karir ya, apapun pekerjaanmu, apapun profesi kamu, para Aquarius. Saya melihat jika di dunia karir ya para Aquarius, ini adalah 2 kartu yang melambangkan perjuangan. Ini adalah 2 kartu yang melambangkan perjuangan. Selain perjuangan juga tentang keseimbangan ya. Jadi perjuangan dalam menjaga keseimbangan gitu untuk para Aquarius. Karena jika dalam energi peruntunganmu di minggu ini, kamu mungkin bakal merasakan betapa sulitnya gitu menyeimbangkan antara tuntutan kehidupan pekerjaan, antara dunia karir, dan juga waktu untuk kehidupan rumah tangga. Bakal kerepotan banget di sini. Ketika kamu ingin seimbang ya, gitu. Jadi ingin ada waktu buat kerjaan, tapi di sini juga kamu pengen ada waktu buat orang rumah, ini sulit. Kamu kesulitan mengatur waktu, nggak seimbang di sini. Untuk para Aquarius, rasanya kamu kesulitan banget untuk menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dan juga untuk kehidupan rumah tangga, untuk kehidupan keluarga. Jika di 2 kartu ini ya. Kemudian juga untuk Aquarius masih untuk dunia karir, pekerjaanmu. Dalam energi peruntungan minggu ini, jika di 2 kartu ini nih, Aquarius, ya ini tentang keseimbangan gitu ya, keseimbangan ini. Ketika terjadi ketidakseimbangan, ini beresiko membawa dampak negatif pada seluruh aspek kehidupan kamu jika dibiarkan. Jadi bisa berabe kepada semua aspek kehidupan kamu jika kamu tetap nggak bisa menyeimbangkan waktu gitu ya, atau bahkan tentang keseimbangan, apapun itu yang harusnya kamu seimbangkan, para Aquarius. Saya melihat ini kamu di sini. Kamu ini banyak mengambil terlalu banyak tanggung jawab dan juga banyak tugas ya akhir-akhir ini. Yang akhirnya memicu apa? Memicu rasa stres dan juga memicu kebingungan untuk para Aquarius. Skala prioritas sebetulnya adalah kunci. Ya, jadi fokuslah atau bahkan fokuskan energi kamu ini hanya kepada pekerjaan yang paling penting terlebih dahulu. Jangan semuanya kamu bereskan dalam satu waktu. Jangan semuanya kamu handle sendiri, memangnya kamu robot apa? Para Aquarius. Silahkan. Soalnya dalam energi peruntungan di minggu ini, kamu mungkin juga dituntut untuk berani mengambil resiko ya di tempat kerja. Para Aquarius. Tetapi jika kamu berani mengambil keputusan apapun di tempat kerja, juga ini manfaatnya besar ya. Jadi secapek apapun gitu kamu ya tetap ada manfaatnya. Jika manfaat tetap ada untuk dunia pekerjaan, untuk dunia karir. Bahkan kamu harus keluar dari zona nyaman Aquarius jika di 2 kartu ini ya. Silahkan. Next untuk dunia kesehatan sudah ada The Moon di sini. Untuk para Aquarius, coba sudah ada The Moon ya untuk kesehatan. Kita lihat The Moonmu ini didampingi oleh kartu apa saja kan? Didampingi oleh Seven of Pentacles, kemudian juga didampingi oleh The Temperance, dan juga ada Seven of Swords. Oke, ini untuk kesehatannya para Aquarius. Nah Aquarius, jika di 2 kartu pertama ini untuk kesehatanmu ya, saya melihat di 2 kartu pertama ini menunjukkan adanya awan mendung ya, karena diawali oleh The Moon di sini. Ini seperti ada awan mendung ya. Tapi awan mendung ini berupa rasa khawatir. Berupa rasa khawatir yang berlebihan atau bahkan kecenderungan depresi. Ini terkait kondisi fisik dan juga kenyamanan kamu. Tapi kartu ini juga tetap ya membawa secercah harapan di sini untuk para Aquarius. Sehingga
Untuk para Aquarius ini yang harus kamu tenangkan adalah pikiranmu. Jangan terlalu banyak cemas atau bahkan mengkhawatirkan, apalagi secara berlebihan gitu ya. Jangan terlalu over, berlebihan, kecemasan itu tidak disarankan Aquarius. Oke, next masih untuk kesehatan. Jika di dua kartu berikutnya ini khususnya untuk Aquarius. Jika seandainya kamu sedang menghadapi masalah kesehatan, yang harus kamu ingat, ya hari-hari yang lebih baik dan juga penuh kesembuhan ini pasti bakal segera datang ya. Para Aquarius, kamu harus yakin jika untuk Aquarius yang sedang menghadapi masalah kesehatan. Kemudian juga tetaplah menjaga pikiran positif. Kemudian tetap lakukan tindakan nyata untuk memulihkan diri. Jadi harus dengan prakteknya juga. Kemudian jaga semua aspek yang bisa kamu kendalikan. Dimulai dari coba perhatikan siklus tidur kamu. Kemudian juga para Aquarius yang ingin diet atau yang sedang diet juga perlu kamu atur tuh ya para Aquarius, pola diet kamu. Kemudian dari rutinnya tidak kamu berolahraga. Dari situ saja coba kamu perhatikan. Ya. Kemudian silahkan singkirkan jauh-jauh kebiasaan buruk yang bisa merusak tubuh kamu. Ketika kamu mulai tulus merawat diri kamu sendiri, itu artinya kamu sedang membantu tubuh kamu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Para Aquarius. Kemudian jika kita tarik dari afirmasi, silakan. Di sini afirmasikan bahwa saya memiliki kekuatan untuk menciptakan jalur karir impian saya. Itu afirmasikan ya, para Aquarius. Dalam diri bahwa saya memiliki kekuatan untuk menciptakan jalur karir impian saya. Jadi untuk Aquarius tetap semangat. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.